Kalau suatu malam seluruh desa tiba-tiba sunyi, bukan karena semua orang tidur, tapi karena sesuatu sedang berburu. Di desa Sukomulyo, orang-orang tidak lagi takut pada kemiskinan. Mereka takut pada satu hal, kandang nomor 7. Dia cuma ingin kaya, tapi yang datang justru sesuatu yang lebih lapar dari kemiskinan. Di desa ini, ayam-ayam tidak hanya diternak, mereka dijadikan umpan. Dan saat suara mereka berhenti, itu tandanya giliran manusia yang dipanen. Jangan lupa komen dan subscribe agar kamu selamat dari cerita ini. Desa Sukomulyo tidak pernah benar-benar tidur dalam ketenangan sejak Pak Sugeng membangun barisan kandang ayamnya di ujung batas desa. Udara di sana selalu terasa berat, seolah-olah oksigen telah bercampur dengan bau amoniak yang tajam dan sesuatu yang lebih busuk. Sesuatu yang menyerupai bau daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari. Namun bagi Pak Sugeng, bau itu adalah aroma kemakmuran. Dalam waktu 2 tahun, kehidupan Sugeng berubah drastis. Penduduk desa masih ingat betul bagaimana 5 tahun lalu ia hanyalah seorang buruh tani yang rumahnya nyaris roboh dihantam angin kencang. Ia sering terlihat termenung di depan teras, menatap sawah orang lain dengan tatapan kosong, sementara utangnya menumpuk di warung-warung tetangga. Tapi kini, Sugeng adalah orang terkaya di Sukomulyo. Rumahnya megah dengan pilar-pilar beton yang angkuh dan mobil bak terbuka baru selalu terparkir di halaman untuk mengangkut hasil panen peternakannya. Keberhasilan Sugeng dianggap sebagai anomali yang mustahil. Saat wabah flu burung menyerang desa tetangga dan menghabiskan ribuan ternak dalam semalam, kandang Pak Sugeng tetap kokoh. Tak seekor pun ayamnya yang mati lemas. Justru pada saat harga ayam melonjak karena kelangkaan, Sugeng memanen ribuan ayam potong yang gemuk, putih bersih, dan terlihat sangat sehat. Rahasianya ada pada disiplin. Begitu jawab Sugeng setiap kali ada peternak lain yang bertanya dengan wajah memelas. Namun penduduk desa tahu ada yang tidak beres dengan disiplin itu. Pak Sugeng tidak pernah mengizinkan siapapun masuk ke dalam area kandang setelah matahari terbenam. Bahkan pekerja setianya pun dipulangkan tepat saat azan maghrib berkumandang. Sugeng sendirilah yang akan mengambil alih tugas malam. Di bawah temaram lampu bohlam yang berayun ditiup angin, ia akan berjalan sendirian menuju barisan kandang panjang yang terletak paling belakang, kandang nomor 7, yang posisinya paling dekat dengan tebing sungai. Suatu malam Jumat Kliwon, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa suara gemerisik dari daun-daun bambu di pinggir desa. Karyo, salah satu tetangga yang sawahnya berbatasan langsung dengan tanah peternakan, sedang mencoba memperbaiki saluran air yang tersumbat.
Saat itulah ia mendengar suara yang membuatnya membeku. Bukan suara ayam yang berkotek terketakutan, melainkan suara desisan panjang. Sss, disusul dengan suara prok, 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 seperti suara sesuatu yang basah menempel di lantai semen. Karyo memberanikan diri mengintip dari celah pagar bambu yang membatasi lahan tersebut. Di sana, di depan pintu kandang nomor 7, ia melihat Pak Sugeng berdiri mematung. Ia tidak membawa pakan ayam. Di tangannya ada sebuah nampan kuningan berisi kembang setaman dan seekor ayam cemani yang masih hidup. Yang membuat bulu kuduk Karyo berdiri bukan hanya sesaji itu, melainkan bayangan yang berdiri di belakang Pak Sugeng. Lampu di area itu sangat redup, namun Karyo bisa melihat siluet yang jauh lebih tinggi dari manusia normal. Sosok itu bungkuk, dengan lengannya yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Kepalanya botak, mengilap terkena cahaya lampu, dan telinganya panjang meruncing. Sosok itu tidak berdiri di tanah, melainkan seolah-olah menempel pada punggung Pak Sugeng, bernafas tepat di tengkuk pria itu. Setiap kali Pak Sugeng menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra, sosok itu akan menjulurkan lidahnya yang panjang dan hitam ke arah pintu kandang. Di dalam sana, ribuan ayam yang seharusnya tertidur mulai bersuara riuh. Bukan suara ayam normal, melainkan suara pekikan yang menyayat hati, seolah-olah mereka sedang melihat pemangsa yang paling mengerikan. Karyo segera memalingkan wajah, jantungnya berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar. Esok harinya, berita tentang keberhasilan panen Pak Sugeng kembali tersiar. Truk-truk besar datang menjemput ayam-ayam itu untuk dibawa ke kota. Ayam-ayam itu terlihat luar biasa segar di mata pembeli. Namun bagi warga desa yang sudah menaruh curiga, daging ayam dari peternakan Sugeng memiliki rasa yang aneh. Jika dimasak, air rebusannya seringkali berwarna agak kehitaman dan meninggalkan bau amis yang sulit hilang meski sudah diberi banyak rempah. Keberuntungan Sugeng memang tidak masuk akal. Ketika desa dilanda kemarau panjang hingga sumur-sumur warga mengering, sumur di peternakan Sugeng tetap meluap dengan air yang dingin dan jernih. Namun setiap kali air itu digunakan untuk menyiram lahan, tanaman di sekitarnya justru menghitam dan mati dalam beberapa hari. Tanah itu seolah menolak kehidupan selain ayam-ayam milik Sugeng. Pak Sugeng kini jarang keluar rumah. Wajahnya yang dulu ramah berubah menjadi pucat dan tirus. Matanya selalu terlihat lelah dengan lingkaran hitam yang dalam di sekelilingnya, seolah ia tidak pernah tidur selama berbulan-bulan. Ia kaya, ia berkuasa, namun ia tampak seperti orang yang sedang menunggu vonis mati. Penduduk Sukomulyo mulai menjaga jarak. Mereka tahu kesuksesan yang melimpah di ujung desa itu bukan berasal dari kerja keras atau keberuntungan semata. Ada sesuatu yang lapar di dalam kandang nomor 7. Dan sesuatu itu tidak akan selamanya puas hanya dengan sesaji ayam cemani. Di balik riuhnya suara ribuan ayam di peternakan itu, sebuah rahasia gelap sedang mengeram, menunggu saat yang tepat
untuk menagih janji yang lebih besar. 3 tahun lalu, Sugeng bukanlah pria dengan tatapan angkuh yang ditakuti penduduk desa. Ia hanyalah seorang lelaki yang hancur. Di bawah guyuran hujan lebat yang seolah ingin meruntuhkan gubuk bambunya, Sugeng duduk bersimpuh di lantai tanah yang becek. Di depannya, sepiring nasi aking yang mulai berjamur menjadi satu-satunya makanan yang tersisa. Utang pada tengkulak sudah mencapai leher, dan harga dirinya sebagai kepala keluarga telah lama terkubur bersama kegagalan panen yang bertubi-tubi. "Aku tidak mau mati sebagai pecundang," bisiknya parau, suaranya tenggelam oleh gelegar guntur. Keputusasaan adalah pintu gerbang yang paling lebar bagi kegelapan. Atas saran seorang kawan lama yang hidupnya mendadak mewah di kota seberang, Sugeng melakukan perjalanan ke kaki Gunung Lawu menuju sebuah gubuk terpencil yang dikelilingi pohon-pohon beringin tua. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang matanya putih seluruhnya, seorang perantara yang konon bisa menghubungkan manusia dengan mereka yang tak terlihat. "Kau ingin kaya, Sugeng? Kekayaan yang membuat orang-orang bersujud di kakimu?" tanya pria tua itu dengan suara yang menyerupai gesekan amplas pada kayu. Sugeng mengangguk tanpa ragu. "Apapun syaratnya, Mbah, apapun." Pria tua itu terkekeh, suara tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kusam yang berbau tanah kuburan. Di dalamnya terdapat sebuah benda yang dibungkus kain kafan lusuh, sepotong tulang jari manusia yang menghitam. "Ini adalah kunci. Dia yang akan menjaga peternakanmu. Dia yang akan memastikan setiap nyawa ayam yang kau besarkan menjadi emas. Tapi ingat, dia tidak bekerja dengan gratis. Dia butuh rumah dan dia butuh makan." Ritual itu dilakukan pada tengah malam buta di sebuah gua yang lembab. Sugeng harus meminum darah ayam hutan yang dicampur dengan cairan pahit dari botol kecil milik sang dukun. Saat cairan itu mengalir di tenggorokannya, Sugeng merasa perutnya seperti dibakar api. Pandangannya menggelap, dan di dalam kegelapan itu, ia melihatnya. Sesosok makhluk merangkak keluar dari sudut gua. Awalnya ia tampak seperti gumpalan asap hitam, namun perlahan memadak menjadi sosok yang mengerikan. Kulitnya keriput dan berminyak, seolah-olah dilapisi lemak babi. Wajahnya tidak memiliki hidung, hanya 2 lubang kecil yang terus-menerus mendesis. Makhluk itu, sang perewangan, mendekat dan menempelkan telapak tangannya yang dingin ke dada kiri Sugeng. "Dia sudah menandaimu," bisik pria tua itu. "Sekarang, bangunlah kandang untuknya. Berikan dia tempat paling sunyi di tanahmu. Setiap malam Jumat, kau harus memberinya makan dengan darah yang segar. Selama dia kenyang, hartamu tak akan habis." Sugeng pulang dengan jiwa yang tak lagi utuh. Dengan sisa uang pinjaman terakhirnya, ia membeli sebidang tanah di ujung desa. Tanah wingit yang ditakuti orang
karena dulunya merupakan bekas pemakaman yang terbengkalai. Di sana, ia membangun kandang-kandangnya. Namun, sesuai instruksi, ia membangun satu kandang khusus di bagian paling belakang, kandang nomor 7. Di dalam kandang itu, tidak ada sekat-sekat kayu untuk ayam. Hanya ada sebuah balai-balai kecil di sudut ruangan dan sebuah lubang di tengah lantai semen yang langsung menembus ke dalam tanah. Di sanalah penghuni itu tinggal. Minggu-minggu pertama adalah masa yang paling berat. Sugeng harus membiasakan diri dengan suara cakaran dari bawah tanah setiap kali ia masuk ke kandang nomor 7. Ia juga harus menahan mual saat ritual pemberian makan dilakukan. Ia tidak hanya memberikan darah ayam, tetapi juga harus membiarkan makhluk itu menyedot sedikit energi dari tubuhnya. Inilah sebabnya mengapa semakin kaya Sugeng, semakin layu tubuhnya. Makhluk itu adalah parasit yang membayar jasanya dengan kemakmuran material, namun mencuri cahaya kehidupan dari mata tuannya. Kekayaan mulai mengalir. Ayam-ayam yang ia beli sebagai bibit tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, ayam-ayam itu sudah siap panen dengan bobot yang hampir 2 kali lipat dari rata-rata. Para pengepul berebut kontrak dengan Sugeng. Uang mulai memenuhi rekeningnya dan rumah megah pun berdiri. Namun, perjanjian itu memiliki klausul yang tidak tertulis dengan jelas. Suatu malam, saat bulan tertutup awan tebal, Sugeng masuk ke kandang nomor 7 membawa sesaji biasanya. Namun makhluk itu tidak menyentuh nampan kuningan tersebut. Ia justru berdiri tegak, tingginya nyaris menyentuh atap kandang dan menatap Sugeng dengan mata yang kini berwarna merah menyala. Makhluk itu berbicara, bukan dengan suara, melainkan langsung ke dalam kepala Sugeng. Sebuah bisikan yang membuat jantung Sugeng seolah berhenti berdetak. Darah ayam sudah tidak lagi manis, tuanku. Sugeng gemetar hebat. Ia tahu apa artinya. Selera sang penunggu telah berubah. Kesuksesan yang ia nikmati selama ini ternyata hanyalah umpan agar ia terjerat semakin dalam. Sekarang, sang perewangan menagih sesuatu yang lebih substansial, sesuatu yang memiliki denyut nadi manusia. Malam itu, Sugeng keluar dari kandang dengan wajah seputih kertas. Ia menatap ke arah perkampungan desa yang damai, di mana orang-orang yang dulu menghinanya kini memujinya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia bukan lagi pemilik peternakan itu. Ia hanyalah pelayan bagi sesuatu yang jauh lebih lapar, dan panen yang sebenarnya baru saja mulai. Sardi adalah pria yang tidak percaya tahayul. Atau setidaknya, begitulah pengakuannya sebelum ia bekerja di peternakan Pak Sugeng. Sebagai perantau yang butuh uang cepat untuk biaya pengobatan ibunya, Sardi tidak peduli pada desas-desus warga desa Sukomulyo. Baginya, gaji besar yang ditawarkan Pak Sugeng adalah penyelamat. Namun baru seminggu bekerja, Sardi mulai menyadari bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap lembar rupiah yang ia terima. Tugas Sardi sederhana, memberi makan ribuan ayam di kandang 1 hingga 6, membersihkan kotoran, dan memastikan sirkulasi udara terjaga. Namun ada satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah mendekati kandang nomor 7. Apapun yang kau dengar, apapun yang kau lihat,
"Tetaplah di posmu," ucap Pak Sugeng dengan nada dingin dan mata yang tidak berkedip saat pertama kali Sardi menginjakkan kaki di sana. Kandang nomor 7 adalah sebuah bangunan kayu yang tampak lebih tua dan lebih kokoh dibandingkan kandang lainnya. Posisinya tersembunyi di balik rimbunnya pohon kamboja hutan dan dibatasi pagar kawat berduri. Berbeda dengan kandang lain yang riuh dengan suara ribuan ayam, kandang nomor 7 selalu sunyi senyap, seolah-olah suara di dalamnya tersedot oleh kekosongan yang hampa. Keanehan mulai memuncak pada malam Rabu Wage. Sardi yang saat itu sedang lembur memperbaiki mesin pompa air yang macet, tanpa sengaja tertinggal di area peternakan hingga lewat pukul 6 sore. Harusnya ia sudah pulang sesuai instruksi sebelum azan maghrib berkumandang. Saat ia hendak melangkah menuju gerbang luar, ia melihat Pak Sugeng berjalan tergesa-gesa menuju bagian belakang peternakan. Pak Sugeng tidak menyadari kehadiran Sardi yang bersembunyi di balik bayangan truk. Di pundaknya, Pak Sugeng memikul sebuah karung goni yang tampak berat dan bergerak-gerak. Cairan merah kental menetes dari sela-sela karung itu, meninggalkan jejak amis yang menusuk hidung di atas tanah berdebu. Rasa penasaran yang berpadu dengan ketakutan mendorong Sardi untuk membuntuti majikannya secara diam-diam. Ia merayap di antara semak-semak, jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia melihat Pak Sugeng membuka gembok besar di pintu kandang nomor 7. Begitu pintu terbuka, bau busuk yang luar biasa tajam menyeruak keluar. Bau dari kematian yang sudah lama mengendap. Sardi menutup hidungnya dengan kaos, berusaha menahan mual. Dari celah dinding kayu yang renggang, ia memberanikan diri untuk mengintip ke dalam. Di dalam ruangan yang hanya diterangi sebatang lilin hitam, Sardi tidak melihat barisan ayam. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah lubang besar di tengah lantai semen yang tampak seperti sumur tanpa dasar. Pak Sugeng berlutut di tepi lubang itu, lalu dengan tangan gemetar, ia membuka karung goni yang di bawahnya. Bukan ayam cemani yang keluar, melainkan bangkai seekor kambing jantan yang kepalanya sudah terpenggal. Dengan gerakan seperti orang kesurupan, Pak Sugeng mendorong bangkai itu ke dalam lubang. Bum! Suara jatuhnya bangkai itu diikuti oleh bunyi yang tidak akan pernah dilupakan Sardi seumur hidupnya. Suara kunyahan yang rakus, suara tulang yang patah berkeping-keping, disusul oleh suara desahan puas yang terdengar sangat dekat, seolah-olah makhluk di dalam lubang itu sedang berdiri tepat di bawah kaki Pak Sugeng. "Makanlah, makanlah, jangan ganggu keluargaku," bisik Pak Sugeng dengan suara serak, hampir menangis. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku hitam yang panjang terjulur keluar dari lubang. Tangan itu meraba pinggiran lubang, lalu dengan gerakan cepat, sosok di dalamnya mulai merangkak naik. Sardi melihat kepala yang botak mengkilap, kulit yang tampak seperti daging mentah yang melepuh, dan sepasang mata yang tidak memiliki kelopak, hanya bola mata kuning besar yang menatap liar ke sekeliling ruangan. Itu adalah perewangan milik Pak Sugeng. Makhluk itu tidak hanya menjaga ayam, ia sedang mengembala mereka.
Sardi melihat makhluk itu berjalan mendekati dinding yang membatasi kandang nomor 7 dengan kandang nomor 6 yang penuh dengan ayam siap panen. Makhluk itu menempelkan telapak tangannya ke dinding kayu, dan seketika itu juga ribuan ayam di sebelah mulai berteriak histeris, seolah nyawa mereka sedang dihisap secara perlahan melalui pori-pori kayu. Sardi gemetar hebat. Sialnya, kakinya tidak sengaja menginjak ranting kering. Krak! Suara kecil itu terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian malam. Di dalam kandang, makhluk itu berhenti bergerak. Lehernya berputar 180 derajat ke arah celah tempat Sardi mengintip. Mata kuning itu kini menatap langsung ke arah mata Sardi. Tanpa pikir panjang, Sardi berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi dengan motornya atau gaji bulanannya yang belum dibayar. Ia terus berlari menembus kegelapan malam, merasa seolah-olah ada tangan dingin yang hampir menyentuh tengkuknya. Keesokan harinya, Sardi menghilang dari desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun Pak Sugeng tetap tenang, meskipun lingkaran hitam di bawah matanya semakin menghitam. Ia tahu rahasianya sudah mulai bocor, namun ia tidak peduli. Selama lubang di kandang nomor 7 tetap kenyang, kekayaannya akan tetap mengalir. Hanya saja ia menyadari satu hal yang mengerikan. Kambing jantan semalam hanya bertahan beberapa jam. Makhluk itu menginginkan sesuatu yang lebih hangat untuk panen berikutnya. Perjanjian dengan kegelapan tidak pernah memiliki titik henti. Ia adalah jurang yang terus melebar. Bagi Pak Sugeng, kekayaan yang melimpah kini terasa seperti tumpukan debu yang mencekik leher. Memasuki tahun ketiga kesuksesannya, peternakan ayam itu tidak lagi hanya memberikan aroma uang, melainkan atmosfer kematian yang pekat. Dan yang paling mengerikan adalah penghuni kandang nomor 7 mulai bosan menunggu di dalam lubang gelapnya. Semuanya bermula ketika suara cakaran itu berpindah. Biasanya, Pak Sugeng hanya mendengar suara kuku tajam yang menggaruk semen di area peternakan. Namun malam itu, saat ia mencoba memejamkan mata di kamar tidurnya yang mewah, suara itu terdengar tepat di bawah ranjangnya. Srek, srek, srek. Sugeng terlonjak. Keringat dingin membasahi sprei sutranya. Ia menyalakan lampu, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya saja, suhu di kamar itu mendadak turun, hingga ia bisa melihat hembusan napasnya sendiri yang berubah menjadi kabut tipis. Di sudut plafonnya, ia melihat bercak hitam yang lembab, mengeluarkan bau amis yang sama dengan bau di kandang nomor 7. Bercak itu perlahan membentuk siluet tangan panjang yang seolah hendak meraihnya. "Belum waktunya," bisik Sugeng gemetar. "Aku sudah memberimu kambing terbaik. Aku sudah memberimu darah setiap minggu." Namun, sang perewangan tidak lagi menginginkan hewan ternak. Tanda-tanda penagihan itu menjadi semakin nyata dan brutal. Istri Pak Sugeng, Bu Rahmi, yang selama ini tidak tahu menahu tentang asal-usul kekayaan suaminya, mulai mengalami kejadian di luar nalar. Suatu pagi, saat ia sedang menyisir rambut di depan cermin besar,
ia berteriak histeris. Di pantulan cermin, ia tidak melihat wajahnya sendiri, melainkan wajah suaminya yang tampak membusuk, dengan sosok botak bermata kuning yang sedang memeluk pundak Sugeng dari belakang. Ketakutan menyebar seperti wabah di dalam rumah megah itu. Makanan yang dimasak Bu Rahmi selalu basi hanya dalam hitungan menit. Daging sapi segar yang baru dibeli akan mendadak dipenuhi belatung begitu diletakkan di atas meja. Bahkan air di kamar mandi mereka seringkali berubah menjadi kemerahan dan berbau karat, seolah-olah pipa-pipa di rumah itu terhubung langsung dengan pembantaian di kandang. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon yang mencekam. Sugeng dipaksa oleh batinnya untuk kembali ke kandang nomor 7. Ia membawa sesaji yang lebih besar, namun kali ini makhluk itu tidak muncul dari lubang. Ruangan itu kosong melompong. Pintu kandang yang berat itu tiba-tiba terbanting menutup dan gemboknya mengunci secara otomatis dari luar. Di tengah kegelapan total, Sugeng mendengar suara nafas yang berat di telinganya. Bukan satu nafas, melainkan ribuan. Suara itu menyerupai kerumunan ayam yang sedang sekarat, namun nadanya seperti rintihan manusia yang memohon ampun. Janji adalah hutang, Sugeng. Suara itu bukan lagi bisikan di kepala, melainkan geraman yang menggetarkan dinding kayu kandang. Kau memberikan rumah yang megah untuknya, tapi kau lupa memberikan nyawa untuk menghidupkan rumah ini. Tiba-tiba, lantai semen di bawah kaki Sugeng bergetar. Dari celah-celah lantai, keluar ribuan ulat hitam yang merayap naik ke kakinya. Sugeng berteriak, berusaha mengibaskan serangga-serangga itu, namun mereka terus berdatangan, seolah-olah lantai itu sendiri terbuat dari ulat. Di saat yang sama, penglihatan gaib terbuka di matanya. Ia melihat di sekeliling kandang nomor 7, arwah-arwah penasaran, mungkin mereka yang dulu menjadi tumbal sebelum dirinya, berdiri berjajar dengan tubuh yang kering dan mata yang bolong. Mereka semua menunjuk ke arah rumah Sugeng. Makhluk itu menginginkan darah yang mengalir di pembuluh darah yang sama dengan Sugeng. Penagihan itu tidak lagi menyasar orang asing atau pekerja seperti Sardi. Ia menginginkan akar dari kehidupan Sugeng. Malam itu, Sugeng pulang dengan langkah gontai. Ia menemukan Bu Rahmi jatuh pingsan di lantai dapur dengan memar berbentuk telapak tangan besar di lehernya. Di ruang tengah, foto keluarga mereka jatuh dari dinding dan kacanya pecah berantakan, tepat membelah wajah anak sematawayang mereka yang sedang menempuh pendidikan di luar kota. Sugeng jatuh terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa kekayaan ini hanyalah sebuah pinjaman dengan bunga yang dibayar menggunakan jiwa. Sang peruangan telah berhenti menjadi penjaga. Kini ia adalah penagih hutang yang tidak akan pergi sebelum mendapatkan panen utamanya. Di luar, suara ayam-ayam di kandang 1 hingga 6 mulai berkotek riuh secara bersamaan.
sebuah simfoni horor yang menandakan bahwa waktu bagi Sugeng untuk membayar harga tertinggi telah tiba. Suasana di desa Sukomulyo tidak lagi sekadar mencekam. Ia terasa seolah-olah sedang membusuk dari dalam. Kabut tipis yang berbau amis tidak pernah benar-benar hilang dari sekitar peternakan Pak Sugeng, bahkan saat matahari berada tepat di atas kepala. Penduduk desa mulai menutup pintu rumah mereka lebih awal, dan anak-anak dilarang bermain di dekat perbatasan lahan Sugeng. Mereka semua tahu sesuatu yang besar dan lapar sedang menunggu untuk dipuaskan. Di dalam rumah megahnya, Pak Sugeng duduk di meja makan yang panjang. Namun, ia merasa seperti narapidana yang menunggu eksekusi. Di hadapannya, Bu Rahmi terbaring di sofa ruang tengah. Tubuhnya semakin kurus dan kulitnya berubah menjadi kekuningan. Dokter kota yang didatangkan tidak menemukan penyakit apapun. Namun setiap kali Bu Rahmi mencoba berbicara, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara petok-petok yang serak, menyerupai ayam yang sedang meregang nyawa. "Cukup," bisik Sugeng dengan suara hancur. "Ambil hartaku, ambil semuanya. Tapi jangan dia." Namun dinding-dinding rumah itu hanya menjawab dengan suara cakaran. Pak Sugeng tahu bahwa harta bukanlah sesuatu yang bisa dikembalikan dalam perjanjian ini. Sekutu gaibnya tidak menginginkan uang kembali. Ia menginginkan pengabdian abadi yang hanya bisa disegel dengan nyawa. Malam itu, pintu depan rumah Sugeng diketuk dengan keras. Saat dibuka, tidak ada siapapun di sana, melainkan sebuah kiriman paket misterius. Isinya adalah sebuah kotak kayu tua yang sangat mirip dengan kotak milik dukun di Gunung Lawi 3 tahun lalu. Di dalamnya terdapat sebuah cermin retak dan seuntai rambut panjang yang sangat ia kenali. Rambut Maya, anak perempuannya yang sedang kuliah di kota. Jantung Sugeng seolah berhenti. Ini adalah ancaman nyata. Sang Prewangan telah melampaui batas wilayah kandang. Ia telah menemukan cara untuk menyentuh apa yang paling berharga bagi Sugeng. Putus asa, Sugeng berlari menuju kandang nomor 7 tanpa alas kaki. Di bawah hujan gerimis yang terasa dingin seperti es, ia mendobrak pintu kandang itu. "Muncul kau setan! Jangan sentuh anakku!" teriaknya parau. Lantai semen itu bergetar hebat. Dari lubang di tengah ruangan, sosok botak bermata kuning itu merangkak naik dengan kecepatan yang tidak wajar. Kali ini, ia tidak berdiri di hadapan Sugeng, melainkan merayap di langit-langit kandang seperti cicak raksasa. Air liurnya yang kental dan hitam menetes, membakar lantai semen yang terkena cairannya. "Darahmu sudah pahit karena ketakutan, Sugeng. Maya memiliki darah yang manis, murni, seperti kesuksesan yang kau nikmati selama ini." "Tidak, ambil aku saja!" Sugeng bersujud, kepalanya membentur semen berkali-kali hingga berdarah. Makhluk itu tertawa, suara yang terdengar seperti ratusan ayam yang dipotong secara bersamaan. "Kau sudah milikku, Sugeng, tapi perjanjian ini butuh penerus.
Jika bukan nyawanya sebagai tumbal, maka biarkan dia yang melanjutkan tugasmu. Biarkan dia yang memberi makan kami setelah kau mati." Sugeng terperangah. Pilihan yang diberikan jauh lebih kejam daripada kematian. Jika ia menolak memberikan tumbal malam ini, Maya akan mati secara tragis di kota sana. Namun jika ia setuju, ia akan mengutuk keturunannya untuk hidup dalam kegelapan yang sama, menjadi budak dari makhluk haus darah ini selamanya. Dalam kegilaannya, Sugeng melihat bayangan di sudut kandang. Itu adalah arwah para pekerjanya yang hilang, termasuk Sardi yang ternyata tidak benar-benar melarikan diri, melainkan telah menjadi bagian dari fondasi gaib peternakan itu. Wajah-wajah mereka hancur, menatap Sugeng dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, telepon genggam Sugeng berdering di saku celananya. Itu panggilan video dari Maya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Di layar, ia melihat Maya sedang berada di kamar kosnya, menangis ketakutan. Di belakang Maya, tampak siluet bungkuk dengan tangan panjang sedang membelai rambut gadis itu dengan lembut. Sebuah belayan yang bisa berubah menjadi cengkraman maut dalam sekejap. "Ayah, tolong Maya, ada sesuatu di kamarku." Tangis Maya pecah. Sugeng menatap mata kuning makhluk di langit-langit kandang. Keegoannya selama ini, ambisinya untuk menjadi orang terkaya, kini berujung pada kehancuran total. Air matanya bercampur dengan darah yang mengalir dari dahinya. "Baik, ambil dia," bisik Sugeng dengan suara yang nyaris tak terdengar. Bukan Maya yang ia maksud, melainkan seseorang yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang paling tulus menyayanginya di desa ini. Sugeng menyebutkan satu nama, seorang kerabat jauh yang tinggal sebatang kara, mencoba melakukan tawar-menawar terakhir yang paling nista. Makhluk itu berhenti mendesis. Ia turun dari langit-langit, mendekati wajah Sugeng hingga hidung mereka nyaris bersentuhan. Bau busuk itu kini tak tertahankan. Kesepakatan tercapai. Tapi ingat Sugeng, tumbal yang bukan dari darahmu sendiri hanya akan membuatku kenyang untuk satu malam. Besok, aku akan kembali dengan rasa lapar yang lebih besar. Malam itu berakhir dengan jeritan memilukan dari arah desa. Sugeng berjalan pulang dalam kehampaan, menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan kemanusiaannya demi memperpanjang penderitaannya sendiri. Ia telah menjadi monster yang lebih mengerikan daripada makhluk di kandang nomor 7. Dan ia tahu panen terakhir sedang mempersiapkan sabitnya untuk menjemput seluruh garis keturunannya. Malam itu, desa Sukomulyo dicekam oleh keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Hanya ada suara ribuan sayap ayam yang mengepak gelisah di dalam kandang-kandang panjang milik Pak Sugeng. Udara terasa sangat dingin,
Namun bau busuk bangkai yang menyengat kini telah menyelimuti seluruh desa. Seolah-olah tanah itu sendiri sedang memuntahkan rahasia yang selama ini tertanam di dalamnya. Pak Sugeng berdiri di tengah halaman rumahnya yang luas. Ia tidak lagi tampak seperti orang terkaya di desa. Pakaiannya compang-camping dan matanya cekung menatap kosong ke arah deretan kandang yang telah memberinya segalanya, sekaligus merampas jiwanya. Tawar-menawar yang ia lakukan malam sebelumnya ternyata tidak memberikan ketenangan. Sang perawangan tidak lagi bisa disuap dengan tumbal pengganti. Kesepakatan itu telah kadaluarsa, dan malam ini adalah waktu penagihan terakhir. Sugeng, lihatlah hasil panenmu. Sebuah suara tanpa wujud berbisik di telinganya, terbawa oleh angin malam yang amis. Tiba-tiba, suara riuh rendah muncul dari arah peternakan. Bukan suara ayam biasa, melainkan jeritan kolektif yang terdengar seperti ribuan manusia yang sedang disiksa. Sugeng berlari menuju kandang nomor 7. Kaki telanjangnya menginjak tanah yang sekarang terasa lembek dan berdenyut seperti daging mentah. Saat ia sampai di depan kandang nomor 7, ia melihat pemandangan yang menghancurkan nalar. Pintu kandang itu telah hancur berkeping-keping. Dari dalamnya keluar kabut hitam pekat yang membawa serta ribuan ayam potong milik Sugeng. Namun, ayam-ayam itu tidak lagi normal. Bulu-bulu mereka rontok, kulit mereka melepuh kehitaman, dan mata mereka memancarkan cahaya kuning yang sama dengan mata sang sekutu gaib. Ayam-ayam itu tidak lari ketakutan. Mereka bergerak secara terorganisir, mengebung rumah megah Pak Sugeng. "Apa yang kau inginkan?" teriak Sugeng histeris ke arah langit malam. "Aku sudah berikan semuanya. Ambil hartaku, bakar rumah itu." Dari dalam kegelapan kandang nomor 7, sang perawangan muncul. Kali ini ia tidak merayap. Ia berdiri tegak, tingginya melampaui atap kandang, dengan tubuh yang kini dilapisi oleh ribuan bulu ayam yang hitam dan berdarah. Sosok itu melangkah mendekati Sugeng. Setiap pijakannya meninggalkan jejak api biru yang dingin di atas tanah. "Kau pikir harta ini milikmu, Sugeng?" Suara makhluk itu menggelegar, membuat kaca-kaca rumah megah di belakangnya pecah berkeping-keping. Dari dalam rumah, jeritan Bu Rahmi terdengar menyayat hati. Sugeng berbalik dan melihat dari jendela yang pecah, sosok-sosok bayangan hitam sedang menyeret istrinya keluar. Maya, yang entah bagaimana sudah berada di sana dengan tatapan kosong, berdiri di teras rumah dengan tangan yang memegang sebilah pisau pendek, pisau yang biasa digunakan untuk menyembelih ayam. "Maya, lari!" teriak Sugeng histeris. Namun Maya tidak bergerak. Ia menatap ayahnya dengan air mata darah yang mengalir di pipinya. "Ayah, mereka bilang aku harus meneruskan pekerjaan ini," ucap Maya dengan suara yang bukan miliknya. Kesadaran menghantam Sugeng seperti godam raksasa. Inilah panen yang sebenarnya. Makhluk itu tidak hanya menginginkan nyamannya, ia ingin mengubah seluruh garis keturunan Sugeng menjadi budak abadi bagi kerajaannya.
Kesuksesan yang ia banggakan hanyalah umpan untuk menjerat anak cucunya dalam lingkaran setan yang tak berujung. Dengan sisa kekuatannya, Sugeng mengambil sebuah lampu minyak dari dinding luar kandang. Ia melempar lampu itu ke arah tumpukan pakan ayam yang kering di dekat kandang nomor 7. Api mulai menjalar, melahap bangunan kayu itu dengan cepat. Ia berharap api bisa menghanguskan segalanya, perjanjiannya, hartanya, dan makhluk terkutuk itu. Namun sang perewangan hanya tertawa. Api itu justru berubah warna menjadi hijau pekat, tidak membakar sang makhluk, malah menambah kekuatannya. Ribuan ayam yang telah terinfeksi itu mulai melompat ke arah Sugeng, mematuki kulitnya dengan paruh-paruh tajam yang kini lebih menyerupai gigi manusia. Tidak! Jeritan terakhir Pak Sugeng tertelan oleh suara gemuruh bangunan peternakan yang runtuh. Dalam sekejap, api hijau itu melahap seluruh area peternakan dan rumah megah tersebut. Penduduk desa hanya bisa menonton dari kejauhan, tidak berani mendekat saat mereka melihat siluet makhluk raksasa yang terbang ke angkasa, membawa serta jiwa-jiwa yang telah terjual. Keesokan harinya, tidak ada yang tersisa dari kekayaan Pak Sugeng. Lahan luas itu berubah menjadi tanah gersang yang menghitam, di mana tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh. Bau amis ayam tetap tertinggal di sana selama berpuluh-puluh tahun. Maya dan Bu Rahmi menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri yang menghantui desa Sukomulyo. Kandang nomor 7 tetap berdiri secara misterius di tengah puing-puing, tak tersentuh api, sebagai pengingat bagi siapa saja yang ingin mencari jalan pintas menuju kemakmuran, bahwa di dunia ini tidak ada kesuksesan yang benar-benar instan. Selalu ada sesuatu yang mengawasi di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk melakukan panen terakhir.